Yeah, normally you only have one full stand because I have to have two mouths. Biasanya mungkin cuma hanya satu mimbar ya, tapi hari ini kan ada dua mulut. Hallelujah. I enjoyed the worship this morning. Ya, saya nikmati penyembahnya pagi hari ini. More so, Terlebih lagi, the dynamic movements. gerakannya yang dinamik. Amen. But only one thing I cannot understand. Tapi satu hal yang saya nggak ngerti. Why in between the worship you make, oh, woo. Kenapa di tengah-tengah pujian penyembahan jemaat mesti I diajak, cannot catch that. "Wuh." Saya Hallelujah. nggak pernah ngerti kenapa. Because I really don't understand. Saya sungguh-sungguh nggak ngerti. Because I only remember the African worship. Karena saya cuma ingat dengan penyembahan yaitu orang-orang The Afrika. tribals in Africa make a lot of noise. Like Yaitu that. apa? Suku-suku pedalaman di Afrika aja yang selalu kalau menyembahnya. It's actually invoking spirits. Itu sebenarnya kalau buat mereka, itu kalau dia dalam alam roh, itu ngebangunin roh. It is Kalau kita tuh inviting the spirits. di tengah-tengah pujian penyembahan tuh kalau kita, itu sama aja kita bangunin For them, it's roh. actually inviting spirits. Sebenarnya buat mereka itu bangunin roh. Hallelujah. So I don't know why the Christians came into that. Saya juga nggak tahu kenapa orang Kristen kita ikut-ikutan But mereka. nevertheless, Namun demikian, I have to tell you because I know what I know. ya saya harus kasih tahu saudara karena mungkin saya tahu alam roh seperti apa. Because people don't realize. Banyak orang Kristen Many yang things we menyadari. do, we don't see what's in the spirit. Segala sesuatu yang kita lakukan, mungkin mata rohani saudara nggak ngelihat. Tapi So- kalau yang tahu itu bisa tahu. Then we know where we hold on ourselves. Artinya kita bisa tahu bahwa kita ini But mau worship berpegang pada apa. Tetapi penyembahan It's a must. itu harus. Hallelujah. When you learn how to worship God, Karena pada waktu saudara belajar untuk menyembah Tuhan, you never get disappointed. saudara nggak akan pernah kecewa. You'll never get Amin. disillusioned. Saudara nggak pernah putus asa. You'll never get into what they call depression. Saudara juga nggak pernah yang namanya kena depresi. Why? Kenapa? Because whenever you worship God, Karena setiap kali kalau saudara menyembah Tuhan, His presence will karena come. memang hadirat Tuhan yang akan turun. Because He has promised Karena memang janjinya He will dwell in the bahwa midst dia of the akan praises tinggal of His diam di people. tengah-tengah pujian umatnya. So when do you praise? Jadi di mana saudara memuji? When do you Pada praise? waktu saudara memuji. When do you praise? Selagi saudara memuji, When? Which? kapan saudara memuji? Amen. Do you worship normally when we are happy we worship, right? Biasanya kan kalau kita lagi suka cita aja kan kita bisa happy ya menyembah Tuhan, But memuji Tuhan. actually, worship is to given when you are not. Yaitu sebenarnya itu pujian penyembahan itu harusnya lebih lagi kita lakukan ketika roh kita tuh lagi down. Whenever you have no mood to worship Ketika God. kita lagi udah nggak ada mood selera mau menyembah Tuhan. When you find the pressure and problem presses you. Ketika kita merasakan yaitu tekanan, yaitu problem menekan kita. That's the time you Itu worship. sebenarnya waktu yang paling baik untuk memuji menyembah. Hallelujah. Why? Kenapa? Because that's the time your flesh will not want to. Kenapa? Kan pada waktu itu kan daging kita maunya apa? Udah nggak kepengen You menyembah. don't want. Daging kita nggak mau. You don't want to pray. Kita nggak mau You don't want to berdoa. worship. Kita nggak mau memuji menyembah. Now that is when you learn to get a breakthrough. Bahwa disitulah saudara belajar untuk dapatkan terobosan. So when you learn doing that, Kalau saudara belajar lakukan itu, any situation, jadi di dalam setiap situasi, you're consistent. jadi kita punya kerohanian konsisten. Amen. Now people of God, Amen, Tuhan. I want to take you to understand certain aspect of coming of Jesus. Yaitu saya ingin membawa saudara lihat yaitu tentang beberapa aspek yaitu tentang kedatangan Yesus Do Kristus. we all believe Jesus is coming soon? Kita semua percaya nggak bahwa Yesus akan segera datang kembali? Nggak ada amin. Enggak, amin, enggak ada yang masih mikirin dulu. Benar nggak ya? Hallelujah. I mean at least 1, 2 say yes, yes, Nah, yes. paling nggak 1-2 orang aja yang bilang iya. But others, I'm not sure whether you believe. Yang lain, aduh nggak tahu dah saya ini bisa percaya Okay, apa one enggak. more time. Sekali lagi. Do you believe Jesus is coming again? Saudara percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya? Amen. But why? Kenapa Yesus mau datang? Okay, the next question. Pertanyaan berikut. Do we go back to heaven? Apakah kita ini akan semuanya kembali ke surga? Amen. Only Pastor Tim is going to Mau heaven. Pak Tim aja nih yang mau sendirian yang naik ke surga nih. Jangan, gembala aja naik. Nggak boleh Dombanya gembala harus dong, ikut. dombanya mesti ikut nih Pak. Hallelujah. So people of God, Ma, Tuhan. do we believe that we are going to heaven? Bahwa kita percaya nggak suatu saat kita akan naik ke surga But atau why? dibawa ke surga? Kenapa? You bored with heaven? Apa kita udah jenuh sama yang namanya bumi? Or maybe Jesus is bored with heaven. Atau jangan-jangan Yesus yang bosan sama surga? He wants to come for a holiday. Makanya to dia heaven. mau liburan yang namanya di bumi. Hallelujah. So people of God, Ma, so the Tuhan. question will come. Pertanyaannya, Why is he coming again? kenapa kok Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya? Then you might say the Bible says he's coming. Ya mungkin saudara bilang, kan Alkitab udah bilang bahwa dia akan datang kembali. he's Ya coming. memang benar. Amen. Jesus said the way that he's taken up will come down Yaitu again. janjinya dia bahwa caranya dia naik terangkat ke surga. Begitu juga caranya nanti dia akan kembali He lagi will ke come bumi. back.
Dia akan datang I'm not kembali. going to tell you how is he going to come Saya back. nggak akan memberitahukan kepada saudara bagaimana nanti dia akan datangnya. I want to tell you what will happen when he comes. Saya cuma mau Or yaitu before apa? he comes. Kasih tahu pada saudara apa yang terjadi sebelum atau pada waktu Yesus datang What nanti kedua will kalinya. happen Apa yang akan terjadi before his coming. sebelum kedatangannya? At least one area. Paling tidak di satu area. Now you read that in Luke chapter 18 verse 8. Saudara bisa baca itu di dalam Injil Lukas 18 yaitu ayatnya yang ke-8 katakan. Luke 18:8. Injil Lukas yaitu 18 ayatnya yang ke-8 katakan. Aku berkata kepadamu ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Jesus said one thing very interesting. Yaitu Yesus katakan sesuatu yang sangat menarik. Of course, all the events will take place. Sudah pasti pada waktu nanti kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, semua acara, kegiatan, aktivitas masih tetap ada. All kinds of things happen. Semua masih bisa terjadi. But Jesus said, Tetapi Yesus katakan, most importantly, yaitu yang paling penting adalah when he comes, pada waktu nanti Yesus datang, will he find faith? bisa nggak Yesus menemukan iman lagi? Now, this statement is meant for the world or for the church. Bahwa pernyataan yang Yesus katakan ini diperuntukkan untuk orang di luar dunia sana atau untuk kita orang gereja. Because the people in the world don't know what is faith. Karena apa? Kalau saudara mau bicara iman sama orang luar sana, mereka nggak ngerti kok iman. But they know the word faith. Tapi mereka cuma tahu artinya nasib. Tahu kan FATE nasib? kan tahu kan? Nasib. Or what else you? Beruntung? Atau yaitu mereka bilang untunglah atau keberuntungan lah atau hoki lah atau like- luck lah. Some other words, yeah? Beberapa kalimat ini. These are the words that will not come out from a believer. Bahwa ini kata-kata yang seharusnya udah gak boleh keluar lagi dari mulut orang percaya Tuhan. If you walk in faith, that word is not enough. Kalau saudara sungguh-sungguh berjalan di dalam Nggak ada imanmu, yaitu di dalam Yesus Kristus, nggak ada yang saudara bilang, aduh untungnya saya nggak lewat sana, aduh untung tadi saya nggak ke That's sana. not such word in Nggak ada lagi yang namanya kata-kata untung. Because the Bible says the righteous shall live by faith Kenapa? alone. Karena Alkitab katakan orang benar hidup oleh imannya aja. That means Artinya, anything that happens in your life segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, must come from the permission of God. itu semuanya seizin Tuhan kok. Nggak ada yang untung. Nggak ada yang kebetulan ataupun untung, nggak ada. Hallelujah. So some people say, ada untung. Nah, that is a wrong statement. Bahwa itu adalah pernyataan yang salah. It should not come out from your mouth. Kosakata seperti itu udah nggak boleh keluar dari Because mulut you are kita. people of faith. Karena saudara kan orang-orang yang beriman. Amen. With the people of faith, live by faith. Yaitu orang yang beriman ya hidup oleh imannya. But Jesus is talking to the church now. Yaitu Yesus berbicara kepada gereja. Before his coming, Sebelum kedatangan dia, Jesus said, Yesus bilang, will he find faith on earth? apakah dia masih bisa yang menemukan iman di bumi ini? Now, will that be church? Waktu itu, waktu kedatangan Yesus, gereja Tuhan masih ada gak? Ada. Ada. Will it be big? Apakah makin besar? Yes. Iya. Will it be more very powerfully or with all kinds of program? Apakah akan menjadi gereja yang lebih besar, lebih berkuasa, lebih banyak programnya? Lots of activities. Begitu banyak aktivitas? Yes. Iya. But they do all without faith. Tapi mereka lakukan semua itu tanpa iman. Activities will go on. Aktivitas akan tetap berjalan. Oh, very, very active. Sangat aktif. But Tetapi without faith. tanpa iman. So now the question comes. Sekarang pertanyaannya, How does faith come? bagaimana iman bisa timbul? Can your faith grow when you read the Bible? Bisa nggak iman saudara bertumbuh pada waktu saudara baca firman Tuhan aja? Ini semuanya belum sarapan ya. You look so tensed up, man. Saudara kelihatannya jadi tegang. Ini Haleluya. santai aja, santai. Relax dong. Don't worry. Santai. Amen. Will you get faith when you read the Bible? Bisa nggak kita itu beriman dengan kita baca Alkitab aja? Bisa ya? Bisa. Thank you. But the answer is no. Jawabannya enggak. Why? Kenapa? Because reading of the Bible will only give you information. Saudara harus tahu, waktu saudara baca firman Tuhan yang secara tertulis logos aja, itu cuma nambahin pengetahuan di kepalamu. Will give you knowledge. Itu cuma kasih saudara Will give you pengetahuan. understanding. Itu cuma kasih saudara You pengertian. have a greater understanding of your God. Saudara jadi memiliki pandangan yang lebih luas, lebih baik tentang But- Tuhanmu. Tetapi, You will not have faith. yaitu belum tentu itu bisa menambah imanmu. That's why a lot of people have a lot of knowledge Oleh about karena the itu Bible. banyak yaitu orang Kristen kalau ditanya pengetahuan firman, banyak yang tahu. But Tapi- you look at their life, Kalau kita perhatikan hidupnya, they are not walking in faith. kok kenapa dia masih nggak bisa berjalan dalam iman?
So then how does faith come? Jadi bagaimana iman bisa timbul? Romans 10:17. Roma 10 ayat 17 katakan jadi iman timbul karena pendengaran dan pendengaran firman Allah. Only through the hearing of the word. Hanya melalui pendengaran firman Allah. Now, where do you hear the word of God? Saudara dengar firman Tuhan di mana? Dari mimbar. Kan dari atas mimbar. Now, this is where the devil has Bahwa touched di now. sinilah yang sudah dijamah yaitu oleh iblis. Dari mana? Dari mana? Dari sekolah Alkitab. Dari sekolah Alkitab. Why? Kenapa? Because sekolah Alkitab teaches not to preach more than 35 minutes. Karena di dalam sekolah Alkitab itu ilmu homiletik ajarin kita kalau khotbah nggak boleh lebih dari 35 atau Why? 45 menit. Kenapa? Kalau enggak jemaat Katanya kalau nggak jemaatnya itu nggak konsentrasi. konsentrasi. Hallelujah. I was in Batam Saya berada di Batam, in a Methodist church. di gereja Metodis. It was a 7 o'clock in the morning Waktu service. itu ibadah jam 7 pagi. After preaching, Setelah selesai when I khotbah, came out, one lady came and held my hand. ketika udah selesai mau salamin, tiba-tiba seorang nenek-nenek ya, itu udah cukup tua, dia pegangin tangan Pak Mutu kenceng-kenceng. You did not allow me to sleep today. Kamu nggak izinin hari ini saya tidur ya. I said, sorry, what did you say? Pak Mutu kaget, maksudnya apa gitu? He said, what do you mean? Maksudnya apa? You did not allow me to sleep this morning. Lalu si nenek ini bilang, kamu nggak izinin saya tidur hari ini. I said, but why you sleep in the church? Saya tanya sama ibu ini, kenapa kok kamu mau tidur di gereja? She said, normally every Sunday when my pastor preach, very boring, I sleep. Jadi dia bilang, biasanya kalau setiap hari Minggu, kalau gembala saya yang khotbah, bosen. Jadi saya tidur. I sleep. Saya tidur. But today, you did not allow me to sleep. Tapi hari ini kamu nggak izinin saya tidur. Was very interesting. Sangat menarik. Come back again, ya. Datang lagi ya. Hallelujah. So people of God, Umat Tuhan. a lot of people cannot concentrate during preaching. Saudara perhatiin aja dah. Mungkin kalau gembala atau pendeta pengkhotbah tahu ya. Banyak jemaat kalau lagi seperti ini dengar firman nggak konsentrasi. I have one lady in my church. Saya punya satu ibu yaitu di Amazing. gereja. Luar biasa. Whenever you worship, oh, she can dance like you. Oh, kalau lagi giliran memuji Move menyembah, up and down and down. bisa gerak sana gerak sini lompat-lompat. Amen. But when the preaching start, Giliran khotbah mulai, she will slide. duduknya udah mulai ke Slide. kiri ke kanan. Slide. Sometimes I feel, oh, she's going to fall. But she'll come back Kadang again. saya lihatnya, aduh, kepengen jatuh itu ibu, tapi bisa balik lagi dia. Capek ya, abis dansa dia. I mean, only Habis during energi preaching, ya. only during preaching time. Tapi anehnya ketidurannya capeknya giliran But waktu firman amazing, aja. She Luar will go biasa. so low. I think she's going to fall now. Iya, kadang-kadang kita bisa perhatiin jemaat udah miring segitu aja. Waktu yang tepat bisa balik lagi dia. Pop, come back again. Nggak jatuh gitu loh, bisa And balik then lagi. concentrate again. Langsung bangun lagi gitu. And then slowly, the battery go down again. Ya. Aduh, when people come to preaching. And some people I watch when they preach. Dan saya perhatikan kalau lagi khotbah ya orang-orang. And they'll be watching. Mereka berusaha untuk coba denger, coba lihat. Tapi matanya kayak berat gitu loh. If they put even the matchstick, the eyes can close. Diganjal sama yang namanya korek api pun, batang korek api. And some juga people will be ketiduran juga. preaching, they'll be listening. Iya, ada juga gitu. Lagi khotbah begini mereka They'll be dengar. listening. But Tapi their concentration is not there. badannya aja nih, orangnya di sini, tapi otaknya nggak di sini. Oh, you can see. Jalan-jalan dia. Hallelujah. So as preachers we know. Jadi sebagai pengkhotbah kalau di depan sini kan kita We bisa know lihatin. who is hearing the Kita word. bisa tahu pasti yang sungguh-sungguh atentif dengerin And firman some of them when siapa. they hear, their mind is working. Dan juga beberapa kalau dari saudara dengar firman, itu ada suara yang langsung ajak ngomong. Amen. You know what they say? Anda tahu mereka bisa bilang apa? Nggak mungkin. Itu sih firman nggak mungkin dah. I want to ask you. Saya mau tanya sama Have saudara. you ever heard a message and in your mind a voice said, mana mungkin? Pernah nggak saudara dengar khotbah ya? Seperti ini nih, dengar khotbah terus ada suara yang ngajak ngomong. Firman itu mah nggak mungkin. Itu sih buat pendeta aja. Mana mungkin? Atau nggak usah ngomongnya. Aduh, lama banget khotbahnya. Oh, you say, nggak masuk akal. Atau nggak masuk akal. Have you come across time like that? Pernah nggak kelintas itu suara? Kalau ya gini, kalau nggak gitu. Hah? Pernah nggak? Pernah ya? Amen. So my question is, whose voice was that? Kalau menurut saudara, suara siapa yang ajak ngomong saudara waktu itu? Setan. Oh, setan ah. Kalau begitu belum bertobat ya Pak?
Hallelujah. Now people of God, Ma Tuhan. this is where a lot of people do not understand. Bahwa di sini banyak orang Kristen nggak ngerti It is not the voice of Satan. bahwa itu sebenarnya bukan suara setan, It is the spirit of rebellion. tetapi yaitu roh pemberontakan yang memang udah ada di kitanya. Where did this come from? Jadi roh pemberontakan ini From datangnya dari the mana? time of Adam and Eve. Itu diturunin dari leluhur-leluhur kita yaitu Adam dan Hawa. From generation to generation passed over through genes. Yaitu dari generasi ke generasi ke generasi diturunkan dari sistem darah normally- genetika. Dan biasanya Normally, it Biasanya. only works when they hear the word of God. yaitu roh pemberontakan ini selalu bekerjanya giliran kita dengar firman Tuhan atau mau berbuat sesuatu buat Tuhan. Not other time. Waktu lain dia enggak. Why? Kenapa? Why do they do that? Kenapa mereka Because that lakukan is itu? the only way to allow that the word of God will not get in you. Bahwa itulah satu-satu yaitu strateginya si iblis ya, supaya apa? Firman Tuhan yang saudara dengar itu tuh saudara nggak bisa dengar, nggak bisa saudara simpan. I mean, it will not go in your heart. Jadi nggak bisa kesimpan di dalam hatimu. So people of God. Ma Tuhan. So why the Bible says faith comes by hearing Jadi kenapa and by hearing yaitu the word. Alkitab katakan yaitu iman itu hanya bisa timbul dari pendengaran, dengernya pun dari firman Tuhan. Amen. Now Paul writes to the Corinthians Paulus menulis kepada sidang jemaat di Korintus and he says the preaching is called foolishness. bahwa pemberitaan yaitu kayu salib itu disebut sebagai suatu kebodohan. Amen. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amen. So people of God, Ma Tuhan. what is pemerintahan? Jadi pemberitaan Injil atau kayu salib itu apa sih? Is foolishness. Itu memang satu kebodohan. Hallelujah. It's foolishness. Itu satu kebodohan. Why? Kenapa? Nggak masuk akal. Hello? Are you with me? Saudara masih ikutin I nggak? give you an example. Saya kasih I contohnya. always give this example. Saya I like this selalu example. yaitu suka kasih yaitu contoh It ini. is so classic. Kenapa? Contohnya yang paling klasik di dalam Alkitab. How do you see it as foolish? Yaitu bagaimana saudara lihatnya dari sisi mata You mana. remember once Peter came and tell Jesus, how come the people asking, how come your boss don't pay tax? Saudara masih ingat yaitu ketika Petrus datang kepada Yesus dan Petrus bilang, Tuhan, orang-orang bertanya kenapa kok kita nggak bayar pajak? Banyak orang di gereja nggak bayar pajak juga. Banyak juga kita orang Kristen nggak bayar pajak. Banyak juga pendeta nggak bayar pajak, Pak. Banyak juga pendeta yang nggak bayar pajak. Tapi mau masuk surga loh. Yesus sendiri bayar pajak. Tapi kita nggak mau bayar pajak. But we want to go to heaven. Kita nggak bayar pajak tapi mau masuk surga. Mana mungkin? Bos sendiri udah bayar pajak. Bos kita yang paling tinggi aja bayar pajak. Hallelujah. So can you see people of God? Jadi saudara lihat ini umat Tuhan. And then Jesus said, can the son of the king pay bayar pajak? Lalu kan Yesus menjawab lagi kan. Dia tanya sama Petrus. Anak raja itu perlu bayar pajak gak sih? Oh, nggak usah. Petrus jawab kan nggak But- perlu. But nevertheless, Lalu Yesus bilang. we are on earth. Namun demikian kita ini kan masih di bumi. We do not offend them. Yaitu supaya apa? Supaya jangan jadi batu sandungan buat Okay. orang-orang ini. Oke. Peter, tomorrow you come to church, you come to office, Petrus kalau besok datang ke kantor. you pass BCA. Lewatin ya BCA. Tahu kan BCA? Bank Central bukan, Bank Central Allah. Hallelujah, God Central Bank there. Go Nah. there and take out some money, Ya udah masuk aja ATM keluarin uang. and then pay the pajak. Yaitu bayar pajak. Did Jesus say that? Apa Yesus jawab begitu? Enggak. Nggak What did juga. he say? Yesus bilang apa? When you go, you pass by the lake. Yesus cuma kasih perintah kalau besok kamu ke sini, kamu akan melintas yaitu danau. And then? Mancing di situ, tangkap seekor ikan, di dalam mulutnya ada 2 keping perak di dalamnya. And then? Lalu bayarlah pajak, 1 buat aku, 1 untukmu. Masuk akal enggak? Masuk akal nggak kalau kita zaman sekarang mau bayar pajak rame-rame mancing dulu? Go to Sunter Lake, apa, Pastor ya? Mungkin ya suruh ke Danau Sunter Oh, mancing. every time I go pass by the Sunter Lake, everybody sitting down there, but not even one time I see anybody got a fish. Setiap kali kalau saya lewat Danau Sunter, itu banyak orang mancing, tapi cuma diem begitu aja. Saya nggak pernah sekalipun lewat tuh I ada yang always- bilang saya dapat. I always tell Ibu Lily, how come I see them all the time with the pancing, but never one person got a fish? Setiap kali Pak Mutu kalau lewat situ suka bercanda sama saya. Lihat tuh itu semua pada mancing, tapi nggak pernah ada yang kita lihat Not even dapat ikan. one time. Nggak sekalipun. Aduh, kasihan kalau Petrus begitu, Pak ya. Nah, mungkin sampai sekarang belum bayar pajak lah. Amin. So people of God, Ma Tuhan, masuk akal nggak? masuk akal nggak? Amin. There are many things in the Bible. It will never get into your sensual Yaitu mind. ada banyak hal yang dalam Alkitab yang tertulis
Saudara kalau baca begitu aja nggak masuk akal pikiranmu. Why? Kenapa? In your normal human wisdom, you can never Kenapa? understand. Di dalam hikmat manusia biasamu, hikmat duniamu, nggak mungkin ngertiin firman Tuhan yang That's- tertulis ini. That's why Paul said, Oleh karena itu Rasul Paulus for the katakan, message of the cross is foolishness. sebab pemberitaan daripada kayu salib itu For adalah whom? satu kebodohan buat siapa? For the people who are perishing. Yaitu buat orang yang akan binasa. Amen. So the moment you say nggak masuk akal, I cannot accept it. Watch out. Jadi begitu saudara bilang setiap kali dengar firman Tuhan, ini mah nggak masuk akal, saudara nggak bisa terima. Hah? Ya hati-hati. Why? Kenapa? You are getting into the perishing group. Karena saudara udah masuk yaitu ke dalam kelompoknya itu orang-orang yang akan binasa. Why? Kenapa? Only the people who are perishing cannot understand the gospel. Karena hanya orang yang mau binasa aja yang nggak akan pernah bisa ngertiin pemberitaan Injil. But he says, Tetapi but dikatakan to us buat kita who are being saved, yang sudah diselamatkan, it is the power bahwa of itu bukan God. berbicara tentang kekuatan Allah, tapi itu adalah kuasa Allah. Meaning, Artinya, you cannot understand in sensual knowledge. yaitu kuasa Allah itu kita nggak bisa ngertiin pakai akal pikiran sensual So kita. people of God, Ma Tuhan, why the Bible says kenapa Alkitab katakan faith comes by hearing iman timbul karena pendengaran and by dan hearing the pendengaran word. akan firman Allah. What happens when you hear Apa the yang word of terjadi God? pada waktu saudara dengar firman Tuhan? In Psalms 119 Di dalam Mazmur 119 and verse 130, ayatnya yang ke-130 katakan, Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang dan memberikan pengertian kepada orang-orang bodoh. I'm sorry, the translation is not accurate there. Ini pun juga terjemahannya juga kurang tepat. Right? It's not accurate in real understanding. Yaitu ini kurang tepat yaitu pengertian dari So if you do not sesungguhnya. read the other, what they call right translation, you might be misunderstood by this. Yaitu kalau saudara nggak baca mungkin dari versi ya Alkitab yang lain, mungkin saudara bisa salah ngerti. Amen. Now, because why? The Indonesian Bible is translated from NIV. Yaitu Alkitab Indonesia ini kan diterjemahkan dari yaitu NIV. New International yaitu version. I call it non-infallible version. Kalau Pak Mutu bilang itu firman yang paling nggak ada arti gitu loh. Amen. You know why? Kenapa? A lot of words are missing in NIV. Yaitu apa? Kalau saudara baca NIV itu kan di situ kan seringkali tuh ada kata-kata di bawahnya dibilang Sometimes stop. omit maksudnya diabain aja, dilewatin. Amen. But in Tapi- in the New King James Version, Kalau di dalam versinya New King James this NKJV verse will say, bahwa kalimat ini katakan. the entrance of your word brings light and makes the simple wise. Jadi kan beda sekali ya kalau Indonesia bilang bila tersingkap firmanmu yang memberi terang. Tapi kalau Inggrisnya kalau di NKJV itu bilang masuknya firman Tuhan itu yang membawa terang dan menjadikan orang yang sederhana berhikmat. Hallelujah. So what happened now? Jadi apa yang terjadi? When you hear the word of God, Jadi waktu saudara dengar firman, a light is coming in. artinya apa? Cahaya atau terang yang masuk. Amen. A light is coming into you. Cahaya yang masuk ke dalammu. For what? Buat apa? That is the one that makes the simple wise. Bahwa cahaya itulah yang menjadikan kita orang yang bukan apa-apa jadi berhikmat. A fisherman can write the Bible. Bahkan yaitu apa? Para nelayan yaitu murid-murid A tax Yesus mereka collector bisa can write the tulis Bible. yaitu Injil. Bahkan yaitu pemungut cukai mereka bisa menulis Injil. A Pharisee can write the Bible. Bahkan yaitu orang Farisi bisa menulis yaitu Alkitab. Now, people of God, Ma Tuhan, that means artinya this is the Bible that can change a man from ordinary to become extraordinary. bahwa Alkitab ini, kitab suci inilah satu-satunya yang bisa mengubah manusia biasa menjadi orang yang luar biasa. But Tapi when you read, kalau kita baca, you get your knowledge. kita cuma punya atau ngumpulin pengetahuan. Only when you hear the word of God, Hanya pada waktu saudara dengar firman Tuhan, a light is coming in. baru cahaya dikatakan And what masuk. is that light? Dan cahaya ini apa? In John chapter 1 verse 4, Di dalam Injil Yohanes 1 yaitu ayatnya yang keempat katakan, the Bible says, di dalam dia ada hidup. Hidup itu terangnya manusia. Amen. In him was life, and the life is the light of man. Yaitu dikatakan di dalam dia ada hidup. Hidup dia itu terangnya manusia. Meaning, Artinya, when you're hearing the word of God, what is coming? waktu saudara dengar firman Tuhan, sebenarnya yang masuk ke kita ini apa A sih? light. Kan dikatakan cahaya. And what is the light? Cahayanya apa? The life of God. Yaitu cahayanya tadi Yohanes that- 1 ayat 4 katakan adalah kehidupan Allah sendiri. And that's what the Bible says in Matthew 1:23. Dan itu juga yang dikatakan Alkitab di dalam Injil Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amen. Again, when you say menyertai is another problem. Ya sekali lagi pada waktu saudara bilang menyertai juga problem lagi. Because why? When you say menyertai in the Old Testament, how did God, what do you call, menyertai the people? Yaitu pada waktu saudara berbicara mengenai penyertaan Allah. Yaitu di dalam perjanjian lama. Bagaimana yaitu waktu Allah menyertai bangsa Israel di dalam 40 perjanjian years. lama. Kan 40 tahun.
By day, by the cloud. Yaitu siang dengan tiang awan. Amen. Can they see the cloud? Jadi mereka ini bisa lihat awannya enggak? Bisa, Bisa kan? bisa. Unless you drive, you don't see the cloud, ya? Kecuali kalau saudara lagi naik mobil When nyetir you walk, kan you nggak can bisa see the lihat. cloud. Tapi kalau saudara lihat ke atas itu kan bisa lihat They awannya. can see the cloud. Mereka bisa lihat awan. Amen. Now, people of God, Tuhan. if you go to the desert, there are no clouds. Yaitu kalau saudara pergi ke padang gurun, siang itu kan nggak ada yang namanya awan. Hallelujah. God do the impossible. Yaitu Tuhan lakukan yang mustahil. Every day the cloud will come. Tiap hari Tuhan kirim awan. Now, with the cloud, there will there be hot? Yaitu kalau misalkan ada awan, mungkin nggak jadi panas. Pasti. Pasti. Because the desert is hot. Karena kan kalau siang padang gurun itu kan So panas what God sekali. did now? Apa yang Tuhan He lakukan? brought in the wind from the sea and blew into Oleh them. karena itu Allah membawa yaitu angin laut, yaitu ke daratan. Oleh karena itu dispoi-spoi. Amen. What happened now? Apa yang terjadi? They never sweat. Makanya 40 tahun bangsa Israel nggak pernah keringetan. They don't change their dress Makanya for 2 mereka years. nggak ganti Never baju. wore off. Kan dikatakan Alkitab baju Never dia worn tidak pernah rusak dan sepatu kasutnya pun tidak pernah lusuh. Why they normally Kenapa? wore off? Because of sweat. Baju kita itu apalagi bagian kerah ya laki-laki itu. Kenapa cepat rusak, cepat bolong? Karena kan keringet. Amen. Asin kan? Now they did not sweat. Mereka nggak keringetan. God gave them the wind. Kenapa Tuhan kasih angin Or in other sepoi-sepoi? words, Dengan kata lain. they were in the air conditioned room in the desert. Mereka walaupun jalan di tengah-tengah padang gurun tapi seperti di ruangan kayak kita gini aja AC. They don't sweat. Oleh karena itu But gak night, keringetan. Tapi malam God sent a pillar of Tuhan fire. yaitu apa? Nyertain mereka dengan tiang api di sekeliling mereka. Now people of God, Tuhan. did the people saw the pillar of fire? Jadi orang Israel bisa lihat nggak tiang apinya? And if they pass the tiang api, they go out of the tiang api, they get burned. Kalau misalkan nih, ini tiang apinya nih. Kalau ada satu bangsa Israel yang keluar dari situ, apa mereka kebakar? Hah? Kok api nggak kebakar bagaimana sih? Hallelujah. You know what is the miracle? Saudara tahu mujizatnya apa? They cannot see the fire. Yaitu orang Israel nggak bisa lihat lingkaran apinya. They can go walk out Oleh of karena that. itu kalau mereka mau keluar dari situ bisa, masuk But lagi bisa. The Tetapi people from outside orang luar cannot go in. nggak bisa masuk. The Karena fire. mereka bisa lihat api itu melindungi mereka. The wild animals, Binatang buas, the pirates, bajak laut, they cannot come in. mereka nggak bisa deketin, nggak bisa masuk. They cannot see. The people of Israel cannot see. Kalau bangsa Israel yang di dalamnya nggak bisa They lihat, cannot see. mereka nggak bisa lihat. Amen. People of God. Tuhan. But they can feel the warmth. Tetapi mereka bisa merasakan kehangatan. Why? Kenapa? Because night the desert is cold. Karena kan kalau malam padang gurun dingin. Now people of God. So God kept them what they call warm during the night. Jadi yaitu pada waktu malam Tuhan kasih kehangatan. And the day God gave him Dan the waktu change. siang Tuhan berikan kesejukan. People of God. Tuhan. That is when God was with them. Bahwa itulah yang dimaksud dengan penyertaan Penyertaan. Allah kepada bangsa Israel. But Tetapi it was outside. penyertaan Allah kan cuma di luar bangsa Israel. Never in them. Karena apa? Penyertaan Allah buat perjanjian lama belum bisa masuk ke But dalam in the orang. New Testament, Kalau di dalam perjanjian baru, when God said God will be in them and with them. yaitu pada waktu yaitu firman Immanuel. Tuhan katakan yaitu Immanuel, Allah bersama dengan kita, Allah sendiri di dalam kita. Meaning, Artinya, Emmanuel means God in them and with them. yaitu Allah ada di dalam mereka dan Allah bersama dengan How does mereka. that mean? Bagaimana artinya? When God created Adam, God spoke to the man. How God did create Adam? Yaitu pada waktu Allah menciptakan Adam, yaitu Allah kan berbicara kepada debu tanah. Caranya Allah ciptakan bagaimana? Did God created Adam like Play-Doh? Apakah Tuhan ciptakan Adam itu seperti kayak kita, anak-anak kita mainan-mainan Play-Doh? Did God do that? Dibulet-buletin, dibentuk-bentuk, enggak kan? God spoke to the man. Karena Allah cuma ngomong ke debu tanah Let itu. there be man. Jadilah manusia. And man, the earth created Ya by manusia itself itu sendiri yang tercipta and created a man. dan tercipta manusia. And the man was there. Manusia itu ada, No life in him. waktu itu belum ada kehidupannya. So what did God do now? Oleh karena itu apa yang God Allah blew his lakukan? breath Allah yang ngembuskan nafas Allah sendiri into the nostril of man. masuk ke lubang hidungnya So when the Adam. Spirit of God came in, Waktu roh Allah masuk, went right down to the depths, yaitu turun langsung ke bagian bawah, to this part here. yaitu ke bagian sini. This is called the spirit man. Ini yang disebut sebagai manusia roh. So when you say hati, it is not jantung, ya. Jadi pada waktu saudara bicara hati, hati itu bukan secara fisik kayak kita mungkin liver It atau is the jantung. spirit man. Tapi lebih yaitu kepada ini ribaan. Hallelujah. Manusia roh. This is the spirit man. Ini manusia roh. So if you're a man conscious of the Spirit of God, Kalau saudara adalah orang yang selalu sadar ya,
aware dengan hadirat Allahnya. you will find God speaks to you through here. Jadi saudara akan tahu bahwa Tuhan You akan feel berbicara uncomfortable. melalui sini. Jadi kalau saudara mau melakukan sesuatu di luar firman, sini saudara kan rasa gak enak. Bukan karena sakit perut. Bukan karena sakit perut, ada Hallelujah. aja rasa gak enak. Amen. You feel very uncomfortable. The Gelisahan. prompting, Kayaknya itu lagi kayak nusuk-nusuk kamu. that is the Spirit of God. Itu roh Allah. Now God sent His Spirit right here. Jadi roh Allah masuk ke dalamnya. And what did God do now? Apa yang Allah He lakukan? took His Spirit now and put back on Yaitu her. roh Allah ambil bagiannya lagi dan Allah taruh di sini. This is called the soul. Ini yang disebut sebagai Now jiwa. in Genesis 1:26, Di dalam Kejadian 1 ayat 26. God says, let us create man in our image. Allah katakan marilah kita menjadikan manusia di dalam gambaran kita. Now what is the image of God? Jadi apa yang dimaksud dengan gambaran Allah? Do you have the image of God? Apa kita memiliki gambaran Allah? Do we all have the image of Apa God? kita semua ini punya gambaran Allah yang sama? But how come we look different? Kalau sama kok kita rupanya semua beda-beda. Kan Alkitab bilang kita semua akan memiliki pikiran Kristus. I said image of God, bukan Ya, pikir. gambaran Allah. Ah, No, I mean I said Bible said kita akan memiliki semua akan memiliki pikiran Kristus. not yet. I've not come to that yet. Okay, hallelujah. Now, what is the image of Christ now? Apa sih yang dimaksud dengan gambaran Allah? Which part of your body is the image of Jadi God? bagian dari tubuh kita mana yang sebenarnya disebut yaitu gambaran Allahnya? Your soul. Jiwa. Hallelujah. Your soul is the image of God. Jiwa kita ini yang disebut sebagai gambaran Allah. In all the creation of God, only God gave man his soul. Di dalam semua yaitu ciptaan Allah, makhluk hidup ciptaan Allah, yang dikasih jiwa itu cuma manusia. Binatang gak dikasih. No other creation. Binatang ataupun ciptaan yang lain gak That dikasih. is why Jesus came to the world. Oleh karena itu kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus jiwa. To redeem the soul. Untuk menebus jiwa. Amen. So people of Tuhan. God, that's why we need to create our mind to become the mind of Oleh karena Christ. itu kenapa kita perlu yang namanya apa? Terus memperbarui, menciptakan pikiran Renewing kita. our mind into the mind Terus of Christ. yaitu memperbarui pikiran kita di dalam pikiran Kristus. Amen. So people of God. Tuhan. So when the word of God comes, the light comes in. Waktu firman Tuhan masuk, kan yang masuk cahaya. And then what happens now? Apa yang terjadi? That light now will interfere with the darkness inside. Di waktu kita dengar ini cahaya masuk, cahaya inilah yang akan apa? Mulai berperangan yaitu dengan kegelapan yang ada dalam Because pikiran the Bible kita. says, Karena Alkitab katakan, the light came into the world, but the world was dark and the darkness cannot accept the light. yaitu ketika terang itu masuk ke dalam dunia, dunia itu kan gelap dan dunia yang adalah kegelapan tidak bisa menerima terang itu. So when the word of God come in, Jadi pada waktu firman Tuhan masuk, now remember, ingat, it is dark up here. yaitu pada dasarnya jiwa kita ini gelap. What do you mean by darkness? Apa yang dimaksud dengan kegelapan? When Eve, what they call rebel against the word of God. Pada waktu Hawa berontak terhadap perintah Allah, Now, what is the rebel here? apa sih yang berontak di sini? Rebel is refusing or not accepting what God said is true. Yang dimaksud dengan pemberontakan artinya kan nggak bisa menerima apa yang Allah katakan sebagai satu kebenaran. Hallelujah. For example, God said, if you eat the fruit, you surely will die. Karena contohnya Allah katakan kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. What did the devil say? Tapi si iblis atau si ular bilangnya No, apa? no, no. Enggak. You will not Kamu tidak die, akan mati. but Tapi you will become like God. kamu akan menjadi sama seperti Allah. Amen. You become like Kamu God, jadi seperti Allah and your eyes will be dan open. matamu akan terbuka. Amen. Remember, you will not die. You will be like God, and your eyes will be open. Jadi kan si iblis kan cuma bilang kepada Hawa, enggak, kamu tidak akan mati. Tetapi kamu akan menjadi seperti Allah dan matamu akan terbuka. Tahu akan perbedaan Now, antara two baik dan question jahat. here. Dua pertanyaan di sini. Now, did Adam during the time of Adam and Eve, did anybody die? Pada waktu zaman Adam dan Hawa hidup, dia pernah lihat nggak ada yang mati? Waktu Adam dan Hawa hidup, mereka udah lihat ada yang mati gak? Gak ada kan? Kan nggak ada kan? Now, why didn't they ask God, what is that? Jadi kenapa? Yaitu kok mereka berdua nggak tanya sama Tuhan, Tuhan mati itu apa sih? They don't know the meaning of that. Karena mereka nggak ngerti kok arti mati. Because they have not seen anybody die. Karena mereka belum pernah melihat ada yang mati. Many of us are cheated by the devil because we don't know what we hear or we don't know, but we assume we know. Yaitu banyak dari kita juga yang ditipu oleh si iblis begitu. Banyak dari kita yang nggak tahu, tapi seolah-olah sok tahu. So tahu. So we assume. Jadi kita lebih begini, kalau kita nggak ngerti, kita nggak mau tanya, kita reka-reka, oh jangan-jangan begini. This is what happened to your mates in the house, yeah?
Kan right? ini yang biasanya terjadi sama pembantu di rumah. You tell them something, and then say, why you do that? Oh, aku pikir. Kalau kita kasih perintahnya A, begitu kita balik lagi, kok kamu nggak kerjain? Oh, saya pikir ibu bilang begini. So saya bilang, kalau saya ngomong, kamu jangan pikir. Saya suka bilang sama pembantu, kalau dikasih tahu, denger aja perintahnya, kamu nggak perlu mikir. Jangan mikir, dengar, terima yang. Denger, ikutin aja. That's all. Itu aja. Amen. When I tell you, you pikir, that means you must ask if you don't understand. Kalau saya kejak ngomong kamu mikir, yang nggak ngerti buruan nanya. Amen. Jangan sok tahu. Oh, many people get headache with a maid because of this. Banyak kan yang namanya nyonya-nyonya rumah sakit kepala sama yang namanya pembantu di Then you rumah. ask them, aduh aku pikir begitu, Bu. Habis kalau ditanya, oh saya kira ibu pikir ibu So I maksud tell them, begini. jangan berpikir kak waktu saya ngomong. Hallelujah. Just accept what I tell you. Terima aja perintahnya. Amen. So people of God, Ma, Tuhan. go back home and try it out. Coba pulang. Coba dah sama pembantu nanti di rumah. Tell them, jangan pikir. Just listen to what I say. Kalau kasih tahu perintahnya lebih dari 10 kalimat aja nih. Suruh dia ulang aja mungkin salah-salah juga ya. Amen. Keluarnya 2 nanti. 2 lebih gawat. Amen. So people of Ma, Tuhan. God. So this, so the devil didn't know. Si I mean, so Eve did not awal know nggak what's the tahu. meaning of that. Yaitu apa sih arti kematian? Number 1. Yang pertama. Number 2. Kedua. The devil said you become like God. Bahkan si iblis atau si ular kan bilang, kamu nanti jadi seperti Allah. But God said, God created man in his image. Padahal waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah kan kasih gambaran Allah sendiri. That means God already gave his image. Artinya kan Allah udah kasih gambaran Allah So, sendiri. I mean figuratively speaking, yeah. When God and Adam stand, they will look the same. Yaitu pada waktu Adam dan Hawa, yaitu Adam dan Tuhan ya atau Allah berjalan bersama, itu sama. Why? Kenapa? His image. Kan Adam itu kan gambaran Allah sendiri kok. Am I right? Benar gak? I mean he looks like God. Dia kelihatan seperti Allah. Now people of God, Ma, Tuhan. how is that Eve was so surprised that, oh, I look like God. Jadi Benar ya? kenapa waktu si iblis yaitu pancing dengan perkataan kamu jadi seperti Allah, kok sepertinya kok Hawa kaget, kok bisa seperti Allah ya? Many people fail in their life because they don't know who they are. Jadi banyak juga orang Kristen yang gagal di dalam kehidupannya karena mereka nggak tahu siapa diri dia di dalam Tuhan. Amen. Remember? Ingat, John 1:12. yaitu Yohanes 1 yaitu ayat 12 As katakan. many as receive them, Tetapi sebanyak orang yang menerima To dia them he gave him- diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. amen. So you forgot who you are. Jadi kita kadang-kadang lupa posisi kita itu siapa. Amen. Who am I? Saya siapa? Oh, we become small. Kita jadi rendah diri We, gitu. we think we are nobody. Kita anggap diri kita nggak ada We siapa-siapanya. feel we are useless. Kita merasa nggak berguna. But we forgot Tapi kita lupa we are his child. bahwa kita ini adalah anaknya. Hallelujah. And the devil can play you now. Dan si iblis tuh bisa mempermainkan kita di dalam sini. Now, the third thing is said, Hal yang ketiga your dikatakan, eyes will be open. matamu yang akan terbuka. Nah, sebelum ini mereka buta. Apa sebelum ini mata mereka tuh buta? Hah? When God created Adam, were they buta? Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, apa matanya masih buta? Okay, jadi mata yang mana nih? Jadi waktu si iblis atau si ular bilang matamu akan terbuka, mata apanya yang terbuka? Now, remember people, Ingat, when the carnal eye is open, the spiritual eye is closed. waktu yaitu mata kasat kita terbuka, mata rohani kita itu tertutup. Karena mata kita cuma bisa kebukanya satu. Amen. One at a time. Satu sekali gitu aja. But I tell you later how it works ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara In kerjanya. John 3:3, Yaitu di dalam Injil Yohanes 3, yaitu ayatnya yang ketiga. Jesus said Katakan, to Nicodemus, Yesus berkata kepada Nikodemus, Ah. sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. bisa melihat kerajaan Allah. Tadi kalau nggak lahir baru aja, nggak bisa lihat kerajaan Allah. This is the problem in the church. Ini lagi yang jadi problem di gereja. Why? Because the modern day preachers say, terima. Kenapa? Karena pengkhotbah zaman sekarang itu kan cuma ngajakin aja, ayo kamu terima aja, terima. Terima Yesus, terima Yesus. Amen. Now people of God, Ma, Tuhan. but the truth is, Kenyataannya, tanpa pertobatan you cannot receive Him. tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, nggak ada seorang pun yang bisa sungguh-sungguh juga terima Yesus. Hallelujah. So we only give the half the gospel nowadays. Jadi zaman sekarang seolah-olah kita cuma nawarin Injil tuh separoh-separoh. Why? Kenapa? Because we don't want to use the word bertobat. Karena kita sekarang udah nggak mau sepertinya pakai kata bertobat kamu. Nggak mau. Nggak That mau. word is become offensive. Jadi kata bertobat ini kayaknya seperti bisa menyinggung orang. We feel that the people get scared. They don't want to come to church after Bahkan that. kita berpikir apa? Kalau kita suruh mereka bertobat dulu nggak mau datang ke gereja. Biarin.
Ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa terima, nggak bisa bertobat, nggak bisa terima Tuhan Yesus. Selama dia nggak bertobat sungguh-sungguh, nggak bisa terima Tuhan Yesus. And what happens now when they terima tanpa pertobatan? Apa yang terjadi kalau saudara punya jemaat nih? Ya udah terima aja dah. Tapi dia nggak bertobat sungguh-sungguh. You know what happens? Saudara tahu apa yang terjadi? After that, the pastor will get headache. Yang sakit kepala gembala saudara. Mesti Why? ngurusin jemaat begitu. Kenapa? You know why? Kenapa? Because they're not born again. Karena dia belum lahir baru sungguh-sungguh. Because they're not born again, they cannot see what's the kingdom of God. Karena mereka belum lahir baru, mereka nggak ngerti, nggak bisa lihat kerajaan So Allah. how are they going to establish the church now? Jadi bagaimana mau bangun gereja Tuhan? According to the worldly standard. Ya menurut standar dunia dia aja. Hallelujah. Now, how many of you have been a Christian more than 30 years? Berapa banyak dari saudara yang udah jadi orang Kristen lebih dari 30 tahun? Apa coba Anybody here? tinggi-tinggi deh. Oh, puji Tuhan. Now, 30 years ago, you're 30 years already. You're 30 years old? Wow, hallelujah. Now, when you went to school, when you went to church, when you're a small girl, do you think you saw the church what it is today? Saya mau tanya yang udah lama jadi orang Kristen ya. Waktu dulu-dulu nih kita ngomongin 20-30 tahun yang lalu. Waktu kita ke gereja sama gak seperti kondisi kita datang ke gereja zaman sekarang? Beda. Beda ya? So much beda ya? Sangat banyak bedanya So bukan? we said of church that existed 30 years ago, we say itu gereja kuno. Jadi kalau kita bilang gereja yang bisa bertahan ya, yaitu lebih dari 30 tahun, kita malah menyebut mereka gereja tua, gereja They kuno. are the same, they follow. Karena mereka apa? Polanya begitu aja sama. But the modern church now is changing. Tapi kalau gereja modern katanya berubah. Why? Kenapa? They are changing, they are not changing the world, but they are changing according to the world. Jadi gereja zaman sekarang bukan gereja yang mempengaruhi dunia luar, tapi dunia luar yang pengaruhi mereka. Hello? Check it and see. Saudara perhatiin aja, Check and see. lihat balik gitu sejarah gereja. Why? Kenapa? That is why Jesus said, when the Son of Man comes, will he find faith on Oleh earth? karena itu kenapa Yesus katakan pada waktu nanti anak manusia datang kembali kedua kalinya, mungkin nggak dia masih bisa menemukan iman di bumi ini? Because in 1 John 5:4, Karena di dalam yaitu 1 Yohanes 5, yaitu ayatnya yang keempat katakan. he says this now. Dikatakan yaitu 1 Yohanes 4:5, yaitu ayatnya yang keempat katakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oh, hallelujah. How can you not allow the world to come into your church? Bagaimana saudara bisa yaitu apa? Membuat dunia itu nggak masuk mempengaruhi kita gereja. Then the person must be born again. Artinya kan orang itu kan harus lahir baru sungguh-sungguh. Because he says, Karena dikatakan what is born of God? apa yang lahir dari So Allah. how are you born again? Bagaimana kita bisa lahir baru? You see, the problem today is when somebody get what you call miracle, they say, oh, saya sudah terima Yesus. Jadi problemnya sekarang ini banyak orang Kristen itu Udah dapat mujizat. jadi Kristennya karena terima mujizat, Amen. karena terima kesembuhan. Amen. So what happened? Mereka udah terima Yesus. Jadi begitu mereka merasa langsung udah terima Yesus. But are they born again? Tapi setelah ini mereka ini lahir baru sungguh-sungguh gak? Why? Kenapa? Because my Bible says there's only one way a man can be born again. Karena Alkitab katakan kepada saya bahwa hanya ada satu cara Only one way. orang itu bisa lahir baru. And how is that way? Bagaimana caranya? 1 Peter Yaitu 1:23. 1 Petrus 1 yaitu ayatnya yang ke-23 katakan. Dikatakan 1 Petrus 1 yaitu ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Oh, hallelujah. So how can we be born again? Jadi bagaimana kamu bisa lahir baru? A person can only be born again when the firman meet them. Yaitu orang hanya bisa lahir baru kalau apa? Firman Tuhan terus memperbarui dia, That is why memperbarui Jesus dia. saying, Oleh karena itu When Yesus he comes to the katakan, world, will he find faith on earth? waktu nanti dia datang kembali ke dalam dunia ini, masihkah dia bisa menemukan iman di bumi ini? That's what I said. Sebagaimana saya Faith katakan, comes by hearing, iman timbul karena By pendengaran, hearing the dan word of pendengaran God. akan firman So when Allah. they hear the word of God, can they accept it? Yaitu waktu orang seperti ini dengar firman Tuhan, mereka bisa terima gak? Hallelujah. So people of God. So Tuhan. what is that you and I are supposed to be? Kita ini harusnya menjadi apa? More than overcomers. Yaitu dikatakan lebih daripada pemenang. Amen. That's why you sing the song, right? Oleh karena itu kan kita nyanyiin Lebih lagu. dari pemenang. Segala.
Bilangnya kan dalam segala perkara. Hallelujah. Now people of God, Tuhan. you and I are supposed to be overcomers Iya, saudara dan saya kita harusnya menjadi But pemenang. Tapi bagaimana? only through faith. Kita cuma bisa menangin apa-apa hanya melalui iman kita juga. Amen. So people of God, Tuhan. now Sekarang, Jesus said, Yesus katakan, what is it that makes you to become overcoming the world? jadi apa sih yang bisa menjadikan kamu bisa mengatasi atau mengalahkan dunia? But what is the world anyway? Dunia itu apa sih? We are living in the world. Kan kita hidup di dalam dunia. What is the world? Apa sih dunia? 1 John 2:15 and Yaitu 16 1 says, Yohanes 2 ayat 15 dan 16 katakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amen. Now people of God, so what is the world? Jadi apa sih dunia? Do not love the world 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi or the dunia things in the world. dan apa yang ada di dalam dunianya. If anyone loves them, Jadi barang siapa yang mengasihi dunia, love of the Father is not in. kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang itu. What is that kasih Allah Bapa? Yang dimaksud kasih Allah Bapa ini apa? What is that? Apa? You know that? You remember John 3:16? Masih ingat apa yang dikatakan Injil Yohanes 3 ayat 36? For God so loved the world. Sebab Allah begitu, 3 ayat 16. Sebab Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa tetapi memperoleh hidup yang So kekal. what is the love of the Father? Jadi bicara kasih Allah Bapa itu, Siapa? siapa kasih Allah? Yesus. Ya dalam bentuk Yesus. That means if anybody love the world or the things of the world, the love of Jesus is not in their heart. Or in other words, Jesus is not in their heart. Jadi kalau kita baca lagi tadi 1 Yohanes 2 ayat 15 ya. Kalau kita baca, jikalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia, maka kasih Allah Bapa, kasihannya kita kan tidak. Maka Yesus tidak ada di dalam orang itu. Jesus is not in their heart. Yesus sudah nggak ada Or di in dalam other orang words, itu. Dengan kata lain, Emmanuel is not in them. ya Immanuel itu tidak ada di dalam orang ini. Oh, I must not go out from the camera, yeah? Okay. I'll try to stand myself still. Hallelujah. So that means Jesus is not in their heart. Jadi Yesus tidak ada di dalam hati mereka. But people of God, Tuhan. James is even stronger when Bahkan it yaitu comes to apa? Yakobus tuh lebih keras ya waktu ngomong orang dunia. Amen. What did he say? Apa yang dia katakan? In what they call James 4:4. Di dalamnya itu Yakobus, surat Yakobus 4 yaitu ayatnya yang keempat katakan. Dikatakan yaitu Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Kamu jangan anak-anak pergi, nanti saya nggak bisa berjalan loh. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. I'm sorry, that translation is not accurate. Saya minta maaf, ini pun terjemahannya juga kurang tepat. It's not orang yang nggak. Bukan dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia. Jadi No. Alkitab Indonesia itu In masih English manis. it will say, you adulterer and adulteresses. Lebih serem lagi kalau bahasa Inggrisnya bilang, hai kamu para pejina. Bayangin loh, dia bukan ngomong kita orang yang tidak setia. Hai kamu para pejina. Tidakkah kamu Adulterer and tahu? adulteresses. Karena dia keras bilangnya, hai kamu para pejina. Amen. Why? Kenapa? Don't you know that the what they call Tidakkah kamu friendship with the tahu bahwa world? persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah? That means Artinya, anybody who loves the world or the things of the world becomes an enemy setiap of orang God. yang udah mencintai dunia dan apa yang ada di dalam dunianya, dia udah menjadikan dirinya musuh Allah. But people of God, Tuhan. why did Jesus say, will the Son of Man find faith on earth in his coming? Jadi kenapa Yesus harus tegaskan dan dia katakan, waktu nanti anak manusia datang kedua kalinya, apakah dia masih bisa menemukan iman di bumi Why? ini? Kenapa? Because the world will entice human Kenapa? beings. Makin lama mendekati kedatangan Yesus Kristus, dunia akan terus mengejar dan menggoda menjerat kita. The more the world will begin to seduce Dunia itu man. akan terus menjerat, menggoda, membombardir kita terus. Now people of God, Tuhan. the context that we read in Luke chapter 10 verse 8 just now, Yaitu konteks yang kita baca dari Lukas 18 ayat 8 ini. if you read from verse 1 Kalau saudara baca dari ayat yang pertama until verse 7, sampai dengan ayat yang ketujuh. Jesus says this in verse 1. Yesus berkata ini di ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak dengan tidak jemu-jemu. Amen. What did he say? He's talking about pray and not Jadi lose heart. Yesus sebenarnya berbicarakan tentang apa? Kamu berdoa, bukan dikatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kamu berdoa dan jangan tawar hati. Kalau Inggrisnya bilang. What is tawar hati? Tawar hati itu maksudnya apa?
Some people, what they call, they what hati? Keras hati. Ada orang yang punya hatinya keras, Ada yang hancur hatinya. hatinya remuk, hatinya hancur. Amen. Broken heart. Kan hati yang hancur. Hallelujah. Now people have got different kinds of heart. Jadi banyak-banyak jenis hati. But here when you become tawar hati, what will happen now? Jadi kalau misalkan seseorang udah tawar hati, apa yang terjadi dengan orang yang tawar hati? Ya asal No. jadi udah nggak ada selera, nggak ada apa-apa, ya gitu aja. If tawar hati means there's no more love in it. Kasih Tuhan juga udah nggak ada lagi di dalam dia. Amen. So Jesus said, do not lose heart. Yesus tegaskan kepada kita, kamu berdoa dan juga jangan tawar hati. Why? Kenapa? For that he gave an illustration here. Kenapa? Karena Yesus memberikan satu ilustrasi atau perumpamaan. Verses 2 to verse Ayat 7. 2 sampai dengan ayat 7. He talks about a wicked judge. Yaitu berbicara tentang seorang hakim yang lalim. A judge who never respect anything. Hakim ini nggak pernah mau mempedulikan He never siapapun bother manusia. anybody. Dia nggak mau peduli dengan manusia. But there was a woman Tetapi ada seorang janda who wanted a justice. yang menginginkan keadilan. And she went and sat in his house every day asking for justice. Jadi si janda ini nggak berhenti-berhentinya, tiap hari dia akan datangin yaitu hakim lalim ini terus minta keadilan, terus minta keadilan. That guy is so wicked, man. Padahal hakim ini orang yang jahat. But Tetapi he got tired. capek juga dia. He said, ya udahlah. Jadi Let me get her out from my Jadi back. hakim ini berpikir, daripada ini janda terus-terusan ngerongrong dia terus, udah ada kasih apa yang dia mau. Let me give her what she wants. Udah kasih aja apa yang dia mau. Now can you imagine now? Bayangin. Jesus is giving an illustration about prayer with this wicked judge. Yaitu, saudara pernah nggak kepikir gitu? Kenapa kok Yesus mesti kasih perumpamaan bicara tentang doa dan nggak tawar hati, terus kenapa mesti diumpamainya seperti hakim yang lalim dengan janda ini nih? So Jesus saying, if the wicked man can give even good things after a woman nag at him, Jadi Yesus di situ menggambarkan, kalau aja orang di dunia ini aja yang jahat aja, tahu bagaimana tuh kasih permintaan orang yang terus menerus nggak ada berhenti-berhentinya ngerongrong dia. that's why he says, then the Lord said, hear what the unjust judge said. Lalu Verse ayat 6. 6-nya, ayat 6-nya kan Yesus baru tegasin. Ah. Camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Amen. Dengerin perkataan hakim itu. Verse 7. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Amen. So Jesus is saying, Jadi Yesus bilang, before the coming of the Son of God, sebelum kedatangan anak the manusia, people's heart becomes lose their heart. yaitu hati manusia itu udah Tawar jadi hati. tawar hati. They become so disappointed. Mereka itu tuh begitu Disillusion, kecewa, begitu putus the pressure asa, of life, oleh karena tekanan the hidup, problem, oleh karena problem, the pain, oleh karena the struggle penderitaan, pergumulan they go through. yang mereka alami. They cannot pray. Sampai-sampai kalau kita udah begitu banyak problem, mau doa juga udah nggak bisa. What happens now? Jadi apa yang terjadi? The world begin to conquer them. Kalau kita udah mulai nggak berdoa, dunialah yang akan mulai menaklukkan kita. Compromise will come. Lalu kita mulai kompromian. Everything you say nggak apa-apa. Segala sesuatu kita akan bilang nggak apa-apa dah. Everything you say, ya nggak apa-apa, Tuhan tahu Nggak sih. apa-apa lah, Tuhan tahu. God knows my struggle. Kan Tuhan tahu pergumulan God knows saya. my pain. Tuhan tahu God penderitaan knows what saya. I'm going through. Tuhan kan juga tahu apa yang saya alami. Yeah, never mind. Ya nggak apa-apa. But God is saying, no, Tapi Tuhan bilang enggak. no, Enggak. don't do that. Jangan lakukan Don't lose itu. heart. Jangan tawar Why? hati. Kenapa? Because in His coming you might be left behind. Karena apa? Kalau sampai pada kedatangan Yesus Kristus kita tawar hati, kita yang ketinggalan. Amen. The reality is Kenyataannya adalah we will go through this problem. kita semua akan ngalamin problem Maybe ini. some of us go through already. Mungkin beberapa dari kita sedang ngalamin sekarang ini. Sometimes you just can't even pray. Kadang-kadang kita udah nggak bisa doa. When you begin to think about your problems, Kalau kita udah mau lebih mikirin when problem you look at the kita. struggle that you go Kalau through, kita melihat yaitu pergumulan yang kita you alami. can't even pray anymore. Kita bahkan udah nggak bisa berdoa lagi. And Jesus had to say here, Dan Yesus harus katakan di sini. will He find faith on Apakah dia masih bisa menemukan iman di bumi ini? Amen. Now, people of God. Mak Tuhan. Now, you and I are not going through something that no others have not gone through. Yaitu saudara dan saya, kita ini kan ngalamin yang bukan artinya orang lain juga nggak ngalamin. Because the Bible tells Karena us Alkitab katakan pada kita. in Hebrews 11:6, Yaitu di dalam yaitu surat Ibrani 11 yaitu ayatnya yang ke-6 katakan. Tetapi tanpa iman mustahil orang menyenangkan Tuhan. okay. I better check on you, Tadi saya Because I'm just checking whether I Oh, should finish okay. now.
Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Amen. Without faith, Tanpa iman, it's impossible to please God. nggak mungkin juga kita nyenengin But Tuhan. why do you want to please Kenapa God? juga kita mau menyenangkan Tuhan? Can't you sing a song, right? Menyenang. Kan kita nyanyiin lagu menyenangkanmu, senangkanmu. Bohong. I know many people sing like that, but that's not the truth. Iya, saya tahu banyak orang Kristen nyanyi sekedar nyanyi aja itu. Amen. Amen. You see, that's a problem with us. Itu aja yang jadi problem buat We sing, but we don't mean what we sing. kadang-kadang kalau kita nyanyi, kita menyembah, kita nggak pernah But the song is excellent song. I love it. artiin itu kata demi kata. Itu kan kata-katanya sangat luar biasa, dalam dan sangat bagus. Now people have God. Betul. So we find the people cannot please God. Jadi orang udah nggak But bisa how do you menyenangkan please Tuhan. God? Bagaimana kita But bisa why menyenangkan must you Tuhan? please God? Kenapa juga kita harus senangin Tuhan? Is it pleasing God like pleasing man? Apakah artinya menyenangkan Tuhan sama seperti kita nyenengin When you manusia? got your bosses, Apalagi kalau kita punya or you do pimpinan business with people, atau kita berbisnis dengan orang. as long as ABS lah. Ya udahlah, asal Bapak senang aja dah. Hallelujah. Is that what you do? Apa itu yang kita lakukan? Is that what you mean by you please God? Apakah itu yang dimaksud dengan kita menyenangkan Tuhan? Only one way we can please Yaitu God. hanya ada satu cara kita bisa menyenangkan Dia. Only one way. Satu cara aja. When you obey His word Waktu kita taatin semua perintahnya, and live in that word, jalanin yaitu perintah-perintah itu, you obey God. baru kita udah yang namanya taat dan nyenengin Dia. I'll give you 3 story and I close now. Yaitu saya Is kasih okay? 3 cerita dan saya akan tutup ini. Amen. Number 1, Pertama, we find Abraham yaitu kita lihat kehidupan Abraham. in chapter 12 verse 1. Yaitu di dalam Kejadian 12, yaitu ayatnya When yang pertama. God calls Abraham. Ketika Allah memanggil Abraham. Amen. Not yet Abraham. Waktu Abraham. itu kan nama dia masih bukan Abraham kan, masih belum Abram. bertobat. Dia belum bertobat. Jadi itu masih bicara manusia lama dia belum bertobat. Amen. He calls Abraham. Dia panggil And Abraham. where was Abraham then? Abraham waktu itu di mana? Abraham was in what they call Mesopotamia. Abraham kan tinggal yaitu di kota, yaitu di daerah Mesopotamia. In a town called Kota Her. Haran. Aram, yeah? Now people have got. And in Aram was a civilized place. Jadi kota Haran itu adalah kota yang udah maju. Very civilized. Kota yang udah maju ya. Archaeologists found out the house of Abraham. In the house of Abraham, there was tap water. Bahkan yaitu arkeolog yaitu menemukan rumah tempat tinggal Abraham itu zaman dia aja udah ada yang namanya pipa air. Can you imagine that Jadi civilization? bayangin yaitu ini ya peradaban zamannya Abraham. But now God said to Abraham, Tetapi sekarang yaitu Allah katakan kepada Abraham, come out. Abraham keluar. Do you think it was one day story? Apakah saudara pikir bahwa Abraham waktu disuruh keluar itu cuma cerita 1 hari aja? Abraham keluar, dia langsung keluar. No. Enggak juga. It was a build-up of relationship. Jadi mulai kita bangun dulu dong satu kepercayaan, imannya dulu. Amen. God gave him vision. Tuhan kasih lihat, penglihatan, It happens. terjadi. God gave him dream. Tuhan kasih mimpi, It happens. terjadi. God speaks to him. Tuhan bicara kepada dia, It happens. terjadi. It builds the confidence. Kan Abraham. dari apa yang dia sudah alami, dari yang dia dengar, dia lihat, itu kan dia mulai bangun rasa percaya dirinya sama Allah. That means God sowed the seed now. Artinya apa? Waktu itu Allah naburin dulu benih-benihnya. And the seed begin to now Dan germinate. benihnya itu mulai bertumbuh di dalam When the root Abraham. begin to come out, Waktu akarnya mulai keluar, that was when God said to Abraham, baru pada saat itu Allah bilang sama Abraham, come out. Abraham keluar. Why? Kenapa? In order to be blessed, God wants to see your root first. Yaitu untuk kamu bisa diberkati, Tuhan mau lihat akar kamu itu apa dulu. Remember Psalms 1 verse 3? Saudara masih ingat apa yang dikatakan Mazmur 1 ayat 3? He shall be planted Ia by seperti the pohon yang riverside. ditanam di tepi aliran air. Planted. Ditanam loh. Planted means you got to be plucked out and planted. Yang dimaksud dengan ditanam itu kan bukan langsung tumbuh di situ. Artinya apa? Kamu mungkin cabut dulu dari satu tempat, tanam ulang. Before God can bless your life, Sebelum yaitu Tuhan memberkati He wants to kehidupanmu. pluck you Tuhan out. juga mau cabut kehidupanmu dari satu cabutnya tempat. sakit. Iya, waktu dicabut itu kita rasanya sakit. Amen. So the question is, Pertanyaannya, do you trust God who will take care of your life that you are willing to go through the pain? bahwa apakah saudara percaya kepada Tuhan dengan hidupmu sendiri ini, yaitu bahwa kamu akan melalui semuanya ini walaupun melalui penderitaan. Amen. God will be with you. Tuhan tetap menyertainmu. You trust Him.
percayanya. So Abraham came out. Oleh karena itu apa? Abraham berani When keluar. Abraham came out, Ketika Abraham keluar, he was there in the wilderness. dia kan tinggal di padang Don't gurun. know where to go. Kenapa? Belum tahu tempatnya mau kemana. From camp to camp. Dari satu kemah ke And you satu must kemah. remember, Saudara harus ingat, what Moses went through was what Abraham went through. apa yang dialami oleh Musa tidak sama seperti yang dialami oleh Because Abraham. with Moses, God's presence was going in front of him. Kenapa? Karena waktu Allah perintahkan Musa keluar, itu tuh Allah menyertai Musa. Janjinya But memang menyertai. not with Abraham. Tetapi kalau Abraham enggak. Hello? And don't forget, there were no priests, there were no scriptures, there were no Holy Spirit. Waktu zamannya Abraham itu nggak ada imam, nggak ada yang namanya kitab suci, Nah. belum lagi ada hukum Taurat, belum ada firman Tuhan. Amen. Not even the Holy Spirit. Roh Kudus apalagi nggak ada. Cannot follow him. Nggak bisa ikutin dia. That means Artinya, everything is only written in the Word. yaitu segala sesuatu yang dia dengar, dia ingetin. He only remembers the Dia promises. cuma ingat janji-janjinya He aja. only remembers that voice. Dia cuma ingetin suaranya. He only obeys that voice and walking now. Dia cuma taatin aja suara yang dia dengar itu dia ikutin. Can you imagine how difficult it is? Bayangin, susah nggak hidup kayak begitu? For Moses was not difficult. Kalau buat Musa nggak susah. Why? Kenapa? God showed him the miracles. Karena memang Tuhan udah tunjukkan, kasih lihat mujizatnya And dulu. then he allowed the cloud to go at that time. Bahkan yaitu apa Tuhan izinkan, yaitu apa awan menyertai mereka siang hari. Amen, people of God. Tuhan. So when you compare the difference between Abraham and Moses Jadi pada now, waktu saudara bandingkan antara kehidupan Abraham dengan kehidupan Musa, Abraham was more difficult. hidup seperti Abraham lebih susah. Hallelujah. Amen. Now people of God, Tuhan. then 13 years passed. He is so scared now. Dan lewat 13 tahun, Abraham sekarang ketakutan. Have you ever thought yourself, am I doing the right thing ya? Pernah nggak saudara kepikir, aduh saya melakukan hal yang benar nggak sih nih ya? Pernah ya? Pernah nggak? I have thought of it many times. Saya pikirkan itu berulang-ulang kali. I'm talking about in the beginning years ya. Saya maksudnya bicara waktu awal-awal saya jadi orang Kristen. Is this Christianity true? Kekristenan ini benar nggak sih? Is Jesus true or not? Yesus ini benar nggak ada Is this nggak? ministry true or not? Pelayanan kayak begini benar nggak? Am I right or not? Apakah saya benar atau Or am I tidak? living in delusion? Atau saya cuma hidup di dalam yaitu apa? Delusi aja. That was what Abraham went through. Yaitu juga yang dialami oleh Abraham. That's why the Bible says Oleh karena itu Alkitab in katakan, chapter 15 verse 1. yaitu di dalam yaitu Kejadian 15, yaitu ayatnya yang ke-1. Genesis 15:1. Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Hallelujah. Now people of God, Tuhan. in the beginning God spoke to him, Jadi waktu awalnya Tuhan bicara pada dia. but now Sekarang the Bible says the word of the Lord came to Abraham in a vision. jadi kalau saudara perhatikan itu di dalam Kejadian 12, di situ kan hanya dikatakan Allah berfirman kepada Abraham. Jadi berfirmannya itu masih audible. Tapi Yes. kalau di dalam Kejadian 15 ini cuma dikatakan Allah berfirman melalui penglihatan. God cannot speak to him now. Allah nggak bisa bicara audible lagi, Cannot speak to nggak him. bisa bicara audible. Why? Kenapa? Because now it comes as a picture now. Kenapa? Karena dikatakan itu datangnya bagaikan satu gambaran. In a vision. Jadi sebagai penglihatan. And God said to him, Dan Allah bilang pada dia, Abraham, Abraham, do not be afraid. jangan takut. If you are growing in faith and if you have not been afraid, that means your faith is not growing. Yaitu kalau saudara bilang saya bertumbuh di dalam iman, tapi di dalam perjalanan iman kamu, bertumbuhnya iman kamu, kamu nggak ngalamin yang namanya ketakutan, kegelisahan. Artinya iman kamu nggak bertumbuh sungguh-sungguh. Definitely you go through. Pasti waktu kita diuji kita akan takut, gelisah ini pasti ngalamin You yang have namanya doubt. turun, punya You keraguan, have questions. punya You have pertanyaan, fear. punya rasa takut, You have anxiety. kita punya kecemasan, You may have sleepless night. mungkin nggak bisa tidur. Hello? That's the process of faith Karena memang growing. itu proses untuk iman kita naik tingkat, makin tumbuh, makin tumbuh. Hallelujah. So God said to him, Jadi Allah bilang pada dia, Abraham, Abraham, do not be afraid. jangan takut, Do not be afraid. jangan takut. I am your shield. Aku ini perisaimu. Amen. What is God saying first? I will protect you. Jadi Allah bilang, Abraham gak usah takut, aku yang jadi pelindungmu. I'm your shield. Aku ini kan perisaimu. No one can touch you. Artinya apa? Gak ada seorang pun yang bisa menjamah Anybody kamu. who touch you must touch me first. Yaitu setiap orang yang mau menjamah kamu, menjamah aku dulu. He knows it first. Jadi Allah tuh tahu. God gives the assurance first. Tuhan berikan kepada Abraham ini jatuh jaminan And dulu. then he's saying, Lalu I am exceedingly your great reward. Allah bilang kepada Abraham, Abraham, aku ini loh upamu yang besar. Amen. Bukan dikatakan upamu akan sangat besar. Aku ini upamu yang besar. Now, many people today come to God because they want blessing, Jadi banyak orang Kristen yang datang kepada Tuhan zaman sekarang ini kan cuma mau dapat berkat. bukan upah. Bukan cari upahnya.
Tahu kan bedanya? Beda nggak kalau kita bicara berkat dengan upah? Kok semuanya kelihatan lapar atau apa ini? Haleluya. Hah? Is it the same? Sama nggak bicara berkat sama upah? Enggak. It's not the same. Nggak sama. Because when you say blessing, it's a general thing. Karena kalau saudara mau bicara berkat, itu umum. Anybody who work hard will be blessed. Karena apa? Karena prinsipnya siapapun yang kerja keras atau getol ya ulet pasti diberkati. You don't have to be a Christian to be blessed. Kalau cuma sekedar diberkatin kita nggak perlu jadi orang That's why Kristen. the people in the world are more blessed than the Oleh Christian. karena itu kenapa kok orang di luar dunia situ yang lebih kerja keras, lebih rajin kok lebih diberkati? Amen. Benar But nggak? Tetapi the reward only come when you keep your promise. yaitu kalau bicara upah itu kan seperti kayak kontrak. Kalau kamu ngerjain yang ini, nih ya upahnya kamu ini. Hallelujah. That's what the Bible says. I am exceedingly Oleh karena your itu reward. yaitu Allah tuh kuatin Abraham So- dengan bilang aku ini upahmu yang besar. So what is the reward of our life? Jadi upah hidup kita juga apa? Why? Kenapa? Because if you truly obey God, Karena kalau saudara sungguh-sungguh taatin truly Tuhan, want to walk with Jesus, sungguh-sungguh mau jalan dengan Yesus, your life from a broad gate will slowly become narrow, 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 narrow. kalau saudara baca Alkitab, saudara mau benar-benar ikutin firman Tuhan, yang tadinya kita di dunia apa aja boleh, makin lama, oh ini nggak boleh ya, oh firman Tuhan ini nggak boleh, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Makin lama kan hidup saudara seperti ke kotak. Kayaknya ini nggak boleh, itu nggak boleh, segini aja nih. Benar Jalannya nggak? sempit, bener nggak? Jadi banyak nggak mau ikut ke sana. Makanya nggak mau suruh ke sini. Many will say, nggak apa-apa lah Tuhan tahu sih. Amen. They won't get the reward. Orang yang mau susah payah ikutin firman Tuhan yang cuma begitu aja ada kok upahnya. Hallelujah. So people of God, Tuhan. that's why I become a donkey. Oleh karena itu saya jadi I keledainya know it's aja. difficult. Iya saya tahu But I susah, know. tapi saya tahu. My Bible says, Alkitab saya bilang, I have a reward saya with punya you. upah yang menunggu saya. Amen. What is the reward? Apa sih God upahnya? says, I am exceedingly your great reward. Kenapa? Karena Tuhan sendiri kok yang bilang, aku ini upahmu yang besar. Bukan apa-apa, aku sendiri akan jadi. Sampai Allah jaminin kita, aku loh, aku ini upahmu yang besar. Meaning what? Artinya apa? That's what the Bible says. Kan itu juga yang dikatakan You shall Alkitab. see the salvation. Yaitu kamu akan melihat keselamatan. Amen. Psalms 91, the last verse. Yaitu di Mazmur 91 bagian yang terakhirnya itu ayat yang ke-16-nya katakan. He will say this now. Yaitu dikatakan di dalam Mazmur yaitu 91 bagian yang terakhir. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amen. So what is it that you see? You show him the salvation. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Tuhan akan What is tunjukkan the salvation? keselamatan? Apa keselamatan Have you itu? seen the salvation? Kita udah lihat belum keselamatan? Kita baru dapat keselamatan katanya. Amen. Right? Tapi belum lihat keselamatan. Amen. And you remember in the book of Luke where when Jesus the Amen. baby came into the temple? Saudara masih ingat yaitu ketika dia itu Yesus dipersembahkan di bait Allah yaitu ketika yaitu Imam Simeon. Bukan iman, he is a prophet. Dia itu seorang nabi Simeon. Amen. Simeon came and lifted the child. Yaitu apa? Dia bilang dia nggak akan mati sampai dia bilang dia mau angkat bayi Yesus dulu. Amen. He was said, you want to see the Savior of the world. Sampai dia bilang sampai mataku sendiri dulu melihat keselamatan itu. But he was blind. Waktu itu dia buta. Now he lifted the child. Ketika dia angkat gendong And bayi he Yesus, said, dia bilang, My eyes have seen the salvation. mataku sendiri sudah melihat keselamatan itu. So whose salvation? Jadi keselamatan itu siapa? Jesus. Ya Yesus. And now he says, Sekarang di sini to dikatakan Abraham, kepada Abraham, I am exceedingly aku ini your. adalah upahmu yang besar. That means Artinya, your eyes will see him. matamu sendiri juga yang akan melihat So dia. what is the destination of life? Jadi apa sih yaitu arah tujuan hidup The kita? destination of our life is we will see our Yaitu Maker. arah tujuan hidup kita itu bahwa kita akan melihat dia dengan mata Now, kita people sendiri. of God, Sama Tuhan, when was this? kapan ini? 13 years after God called Abraham. 13 tahun setelah yaitu Allah memanggil Abraham keluar. Amen. He went up happy. But then the faith went down. Sama juga kayak kita, waktu pertama kali kenal Tuhan, berapi-api. Begitu kena ini, tuh, turun juga And kan. then what happened? Apa yang terjadi? After chapter 15, Setelah his faith went up again. setelah udah kena kasih lihat ini lagi 13 tahun. Wah, dikuatin Tuhan, bangkit Hallelujah. lagi But berapi-api. Tetapi, The next 12 years God did not speak. setelah itu Tuhan diamin lagi 12 tahun. Sekarangnya enak banget Pak. Everybody say Tuhan bicara dengan saya. The era in the church today. Yaitu kesalahan, yaitu zaman sekarang. Everybody say Tuhan bicara dengan saya. Enak banget. Abraham suffered 13 to 25 years. Yaitu kalau kita baca yaitu dari pola Alkitab. Itu dikatakan Allah nggak setiap kali bicara langsung. Tunggu dulu, dia liatin dulu kesetiaannya.
baru Tuhan kasih lagi bicara. Hallelujah. Tunggu, baru lagi dia So that is bicara. why today the spiritual standard is very low. Oleh karena itu kenapa yaitu standar kerohanian sekarang itu kok Everybody sangat seems to rendah. say Tuhan bicara. Kenapa orang Kristen zaman sekarang gampang mengatasnamakan Tuhan bicara? Amen. When Jehoshaphat met Ahab, they wanted to go to war. He said, okay, I follow you. Yaitu masih ingat nggak? Yaitu di dalam kisah raja-raja itu dikatakan ketika Raja Yosafat yang berbesanan dengan Raja Ahab mau pergi perang yaitu melawan Amen. Rimot Gilead itu kan dikatakan Huh? Ramot Remember? Gilead masih ingat nggak? Amen. Maybe you don't remember, but you're going to back it. Pokoknya tahu lah cerita itu ada ya. Amen. Kan dua-duanya besanan. They say, okay, I'll go with you. Kan Ahab ajak, ayo dong ikut dong. Iya dah aku ikut kata Yosafat But kan. Josaphat said, Tapi Yosafat nanya can dulu. we ask God? Boleh nggak minta petunjuk Tuhan dulu? Amen. He said, yeah, okay. Boleh, Ada boleh, ada dia bilang. 400 our prophet. Dia panggil 400 nabinya. Amen. The 400 prophets came. They say, go, your God will bless you. God will give you success, blah, 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 blah. Bahkan yaitu 400 nabi Ahab itu serentak semuanya bilang, ya Tuanku boleh pergi berperang, Tuhan akan memberikan keberhasilan, kemenangan. But Josaphat said, kok nggak punya satu nabi Sampai-sampai sih? besannya tanya, nggak ada lagi satu nabi yang bisa bicara benar. 400 nabi bernubuatan, and yet Josaphat say, can't we find one prophet? 400 nabinya Ahab udah nubuat, tapi Yosafat masih pekain, nggak ada nih satu nabi yang ngomong benar. How come? Kok bisa? That means Josaphat was a man who knows the voice of God. Artinya Yosafat adalah orang yang tahu suara Tuhan. Amen. He said, is there no other prophet? Sampai-sampai dia tanya, tidak ada lagi satu nabi ngomong yang benar. Amen. That means he was a man who already know the voice of God. Artinya kan dia adalah orang yang udah terbiasa dengar suara Tuhan. Amen. That means something is wrong with his Oh, voices. artinya ada yang nggak benar dengan suara-suara ini nih. Everybody say Tuhan bicara, Tuhan bicara. Yang siapa yang tahu benar-benar itu Tuhan yang bicara. Kalau zaman sekarang Tuhan bicara, siapa yang mau pekain dan siapa yang berani bilang ini suara siapa yang bicara? Do we have Josaphat Sarah? Apakah kita masih punya yaitu orang-orang seperti Raja Yosafat? Amen. So people of God. Tuhan. Now, Sekarang. another 13 years, 12 years later, Yaitu setelah kejadian ke-15, 12 tahun kemudian. now God appears to him again in chapter 17 verse 1. Yaitu Allah menampakkan diri kepada dia lagi di dalam kejadian 17 ayat pertama. In Genesis Ketika 17:1. Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amen. Now people of God, after that God says now, God, Abraham, I am El Shaddai. Setelah itu ya, dari kejadian 12 nih sampai kejadian 17 itu kan totalnya 25 tahun. Baru sekarang Allah menampakkan diri dan Allah bilang, Abraham, akulah El Shaddai. I'm Almighty God. Aku ini Allah yang perkasa. I am all sufficient Aku ini God. adalah Allah yang I berkecukupan know bagimu. you have Aku kekurangan. tahu kamu punya kekurangan. Your kekurangan is you don't have inheritance. Karena apa? Pada waktu itu umur 99 kan Abraham belum punya keturunan. Hallelujah. People of God. Tuhan. See his faith now is growing up. Jadi lihat imannya Abraham dari umur 75 sampai 99. So when he came to 99 years old, the faith is in operation. Yaitu pada waktu yaitu imannya sampai umur 99 itu imannya tuh udah tinggi. And what is his- sampai pada puncaknya. what is Apa his itu? faith now? Imannya apa? God says, even at your age, I will give you a child. Bahkan yaitu Tuhan bilang sampai masa umur segini aja kamu akan tetap punya anak. You will have a child. Kamu akan punya anak. You will definitely have a child. Kamu pasti punya That anak. means Artinya when your faith grows is the time when you see the impossible. yaitu pada waktu imanmu bertumbuh pun juga itu adalah waktunya nanti kamu akan melihat hal yang You mustahil. can see the impossible only when the faith grows. Yaitu kamu hanya bisa melihat yang mustahil itu ya pada waktu iman kamu bertumbuh. Now people of God, Tuhan. get set. Walk before me blameless. Berjalanlah di hadapanku dengan tidak bercela. Now people of God, Tuhan. game is not over. Belum lagi selesai. It's not fulfilled. Because now, can you measure faith? Iman itu bisa diukur gak? Bisa nggak? Can your faith be measured? Iman kita sendiri kita bisa tahu nggak? That's why if Jesus can say, don't you know what measure of faith you have? Bahkan Yesus sendiri kan katakan, tidakkah kamu tahu bahwa ukuran iman apa yang kamu miliki? What kind of faith you have? Iman seperti apa yang He kamu can say miliki? to the people, your faith has healed you. Bahkan yaitu apa? Yesus bisa berkata yaitu kepada orang-orang, imanmu lah yang menyembuhkan kamu. Very interesting, yeah? Sangat menarik. Sometimes you go to the people in ICU Go on, Pastor. and ask them, do you have faith God can heal you? Kalau kita misalkan datengin orang ya yang udah terbaring di ruang ICU, kita Tahu kan tanya ICU kalau -nya? dia udah sekarat ya kita tanya, kamu percaya nggak Tuhan bisa sembuhin kamu? ICU tahu kan? Tahu kan ICU kan? Normal times they don't see God.
Ya waktu masih sehat-sehat nggak mau ketemu They Tuhan. got no time. Nggak punya waktu. Now they are all tube all over. Udah selang di mana-mana. They look up. Lihat ke atas. They say, God, I see you. Ya Tuhan, I see you. That's called ICU. Itulah ruangan ICU. Hallelujah. Amen. And then God look down from heaven down. Yeah, I see you too. Ya nanti Tuhan dari atas juga bilang, ya, I see you tuh. That's ICU. Yeah? Itulah ruangan Now ICU. people like, you go there and ask them, do you believe Jesus can heal you? Tanya sama orang yang udah sekarat. Kamu percaya nggak Tuhan Yesus bisa sembuhin kamu? Not even one will say, aku Nggak ada percaya. seorang. Tanya sama gembala saudara yang sering doain orang mungkin ya. Ya, Pak, ya? Kalau udah sekarat ya Pak ya. Kalau ditanya mau terima Tuhan nggak percaya nggak? Pasti percaya. Nggak ada yang bilang saya nggak mau percaya. Now let me ask you. Does it mean when you have a need, you have faith? Yaitu apakah artinya kalau saudara punya kebutuhan. Atau kalau saya bilang kalau udah kepepet langsung bisa beriman. Apa iman kita langsung tumbuh pada waktu kita dalam posisi kejepit, kepepet? Amen. That's where the problem is. Di situ problem. Why kita. miracles don't happen? Kenapa problem terjadi? Amen. Why miracles don't happen? Kenapa mujizat nggak Because your terjadi? faith has not grown. Karena iman kita itu nggak bertumbuh. The last test for Abraham came. Yaitu ujian yang terakhir buat Abraham. After that, Setelah itu he was called the friend of baru God. Allah kasih gelar buat Abraham. And when Kamu was that? adalah sahabatku. Kapan? Chapter 22, Jadian 22. verse 1. Ayatnya yang pertama katakan. The Bible says, Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, iya Tuhan. Amen. Now people have got, does God test everybody? Di sini bukan dikatakan mencoba ya, tapi dikatakan Allah menguji. Apakah Tuhan menguji semua orang? Does God test everybody? Tuhan itu menguji semua orang enggak? I know I take a little time, but once in a while. Eh? Amen. Does God test everybody? Tuhan itu menguji semua orang enggak? Does he test everybody? Tuhan itu menguji semua orang enggak? No. Enggak. Who does he test? Yang diuji Tuhan tuh siapa aja? Look at what the Bible says. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. In Psalms 11 verse 5. Di dalam yaitu Mazmur 11 yaitu ayat yang kelima. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik dan yang membenci orang yang mencintai kekerasan. Now, the translation should Ini be, terjemahan Alkitab Indonesia God sama. tests the righteous, comma. Yaitu kalau Inggrisnya bilang Tuhan menguji orang benar, koma. Orang fasik dan orang yang membenci yaitu dikatakan orang yang mencintai kekerasan jiwanya dibenci Allah. That means God tests who? Jadi Allah hanya menguji siapa? Only the righteous. Allah itu hanya menguji orang benar. Not the wicked people. Orang fasik nggak perlu diuji Not the lagi. sinful people. Orang berdosa nggak But perlu they are diuji also lagi. being tested. Ya kan ini kan Inggrisnya beda banget kan? Huh? But they are also being tested. Kan mereka juga diuji. Huh? Why are they tested? Kenapa mereka diuji? They are not tested by God. Mereka nggak diuji oleh Tuhan. They are tested because their own lust. Tapi mereka itu diuji oleh apa? Nafsu mereka sendiri. So that's the difference, yeah? Itu bedanya. That means they're tested by their own lust. Yaitu mereka orang fasik itu diuji oleh nafsu mereka sendiri. But Tetapi God tests the righteous. Allah itu hanya menguji Why? orang benar. Kenapa? Why? Kenapa? To reward them. Hanya untuk memberikan upah kepada orang benar. Now what is the test of Abraham? Apa sih ujiannya Abraham? God is asking for his son. Yaitu Allah minta anak tunggalnya. Amen. Now people have got, when Abraham presented the child, after that, there was no more test in his life. Ketika yaitu Abraham berani mempersembahkan anak tunggalnya sendiri sebagai korban bakaran, sejak saat itu Allah tidak pernah menguji Abraham lagi. That is where Romans 8:38 comes in. Baru pada saat itu yaitu dikatakan Roma 8, itu ayatnya yang ke-32 katakan. Dikatakan Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Amen. You read that along with Abraham. Jadi kalau saudara baca ini bersamaan dengan apa yang dipersembahkan Abraham. Abraham did not love his only begotten son. Bahkan Abraham aja itu nggak benar-benar cintain anak tunggalnya. Nggak benar-benar, but he was willing to surrender to God. Dia itu berani mempersembahkan He anak loved tunggalnya. his only son. Iya, dia mencintai anak tunggalnya. And yet, Namun his love was not, the love of his child kasihnya is not Allah, greater kasihnya than. Abraham kepada anaknya itu tidak melebihi kasih dia itu kepada Allah. Let me ask you, Mari saya tanya sama saudara. is there anything that you love more than God in your life? Jadi ada nggak di dalam diri kita yang kadar cintanya atau kadar prioritasnya itu tuh lebih daripada Allah? If it is there, Kalau masih ada, your faith cannot grow. iman kita akan susah bertumbuh. It become retarded. Di situ aja. Nanti waktu kita dites itu akan stucknya di situ aja terus-terusan. That's why God bring the last test here. Oleh karena itu kenapa Tuhan mesti kasih ujian yang terakhir buat Abraham?
His only begotten son. Anak tunggal dia sendiri At the age of 113. di usianya yang ke-113. He doesn't know whether after that he will have children. Kenapa? Abraham tuh nggak tahu apa setelah dia korbankan Ishak kalau benar-benar mati dia bakalan dikasih anak lagi atau enggak. But he was willing to give. Tapi dia rela, Tuhan minta dia kasih. Amen. That's why God said, Oleh karena itu dikatakan, since now I know you sekarang fear aku the tahu, Lord. badan. Now I know that you fear God. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. You have not withhold your Engkau son, tidak segan-segan mempersembahkan anak your tunggalmu, only son, anak tunggalmu sendiri from me. kepadaku. Meaning, Artinya, whatever you withhold from God, you cannot grow in faith. apapun yang menahan kita yaitu kepada Tuhan, itu tuh bisa membuat kita tuh nggak bertumbuh dalam iman. So, in our life, Di dalam kehidupan kita, everything must be before the Lord. segala sesuatu itu tuh harus terutama tuh yang utama adalah Tuhan. Number one is God. Yang pertama prioritas itu adalah Tuhan. He's the source of life. Dialah sumber kehidupan. When you do that, Kalau kita lakukan ini, now people of Pak God, Tuhan, in the coming of Jesus, di dalam kedatangan Yesus Kristus, maybe mungkin we will not live before Jesus comes. yaitu waktu nanti Yesus datang kedua kalinya, belum tentu kita masih hidup. But Tetapi we might die. mungkin kita udah mati. That is again meeting him again. Itu lagi kan nanti kan, yaitu kita akan berjumpa lagi Now, dengan at dia. that time, Pada waktu kita berjumpa dengan dia, will your faith still be there? apakah iman kita masih tetap ada? That's why Jesus said, Oleh karena itu Yesus katakan, will the Son of Man find faith apakah anak manusia itu akan menemukan iman di bumi when he comes to pada this? waktu nanti dia datang lagi? So people of God, Jemaat Tuhan, search our hearts, Selidiki hati kita. search our own hearts. Selidiki yaitu hati kita yang paling dalam. Where do we stand in faith? Di mana kita berdiri di dalam iman kita? Are we still moving on in faith? Apakah kita masih terus maju di dalam iman? We allow the past to be the bygones, Yaitu kita izinkan masa lalu ya udah berlalu aja. but we to move on Tapi kita terus fokuskan dengan To apa yang di pursue. depan, terus kejar to become more than untuk conquerors. menjadi lebih daripada pemenang. Now people of God, Pak Tuhan, when you do that, Kalau kita lakukan ini, there will not be disappointment in maka life. tidak akan ada lagi kekecewaan di dalammu. There will not be regrets. Tidak akan ada lagi There will penyesalan. not be resentment. Tidak akan ada There lagi will yaitu not be kekesalan. disappointment. Tidak ada lagi There will kekecewaan. not be rejection. Tidak akan ada lagi There will not be penolakan. any more hurts. Tidak akan ada lagi sakit hati. Because the focus Karena fokus kita is only on Him. hanya kepada Dia. Make up. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Father, we give it.